Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya ya. Kita bikin-bikin. Pertama aku mau bikin adonan kulitnya dulu karena kan dia harus kita giling-giling ya Sassy Lovers. Ini kurang lebih untuk step by stepnya proses pembuatannya dia mirip sama bikin roti gitu. Nah, ini tepungnya pakai tepung protein rendah. Jadi kenapa sih pakai tepungnya itu tepung terigu protein rendah? Supaya dia itu pori-porinya tuh nggak besar ya Sassy Lovers. Jadi dia tuh padat si bakpaunya. Selain itu juga di sini pakai tepung tangmin. Tepung tangmin itu dia sari gandum. Tujuannya pakai tepung tangmin supaya hasil bakpaunya nanti tuh mengkilap bagian atasnya. Tambahin maizena biar lebih lembut lagi. Susu bubuk dan gula halus semuanya dimasukin. Pokoknya untuk yang kering-keringnya semua dimasukin kecuali garam. Kalau garam itu terakhir nanti, karena garam itu dia sifatnya menyerap air. Jadi kalau misalnya jadi dimasukin di awal, biasanya nanti hasil rotinya tuh jauh lebih keras lagi. Oke Kak Resi, udah ada yang absen nih Kak Resi. Ya, Kak, dari ya. Facebook ada Bunda Regita Putri Azahra hadir. Payakumbuh masak apa? Halo, ini kita lagi bikin bakpao telur asin nih Sassy Lovers. Bakpao hitam telur asin. Oke, karena mau infoin yang di TikTok jangan lupa nontonnya sambil tap selayarnya ya biar kita dapat love gitu. Oke, berarti kita lagi ngegiling ya Kak ya? Iya benar, lagi giling adonan untuk bahan kulitnya ya Sassy Lovers. Tadi udah masuk tepung terigu, ada tepung tangmin, ada maizena, susu bubuk. Dan nanti nih aku mau masukin airnya sedikit-sedikit. Ini airnya kita pakai 150 ml ya. Ini aku aduk dulu. Karena biasanya dia mengendap di bawah. Tuh, kayak gini ya Sassy Lovers. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai bubuk kayak gini nih, kalau bisa diaduk dulu sebelum dipakai karena dia mengendap di bawah. Terus satu lagi, kalau misalnya kalian pakai bubuk charcoal itu ada beberapa yang dia memang teksturnya halus. Jadi ketika dia kena air dia benar-benar larut banget. Ada juga yang dia masih ada ampas-ampasnya sedikit gitu. Jadi harus disaring terlebih dahulu. Supaya dia nggak ganggu rasanya ya. Ini aku pakai 150 ml aja ya Sassy Lovers. Ini 200. Ini kita masukin aja. Oke, sambil Kak Resi masukin si charcoalnya, kita langsung absen lagi Kak Resi dari TikTok nih Kak, udah ada nih. Boleh Kak. Ada Bunda Otik Jowafi. Assalamualaikum Mbak Resi, Jepara hadir. Waalaikumsalam. Halo Waalaikumsalam Bunda. Ada Helte Prida Mentawai hadir, mantap. Mentawai. Halo. Halo Mentawai, selamat bergabung. Oh, berarti masukin si charcoalnya juga emang nggak boleh sekaligus ya Kak? Iya, masukinnya tuh sedikit-sedikit sambil kita lihat juga Sassy Lovers dari konsentrasi dari si adonannya ini. Terus putih telurnya juga langsung kita masukin. Dan satu lagi untuk bubuk charcoalnya ini airnya itu harus dingin ya. Jadi setelah kita seduh itu simpan di dalam kulkas. Tujuannya pada saat adonan mengadonin kayak gini kan ya, dia itu ada hawa panas dari si mesinnya. Jadi supaya dia nggak ada proses pengembangan pada saat penggilingan, ini harus menggunakan air dingin. Oke, kita lanjut ke Instagram nih Kak Resi. Ada Kayansen Harjoko, aku dari Tangerang hadir. Halo Kayansen. Halo Kayansen, Tangerang, selamat bergabung. Ada Bunda Regita, kalau diganti air daun pandan bolehkah? Boleh, jadinya udah bukan bakpao hitam telur asin tapi bakpao pandan telur asin. Boleh banget ya Bunda ya. Boleh Bu. Atau kalau kalian gak suka rasa dari telur asin, boleh juga diganti sama bahan isian yang lainnya. Mau pakai coklat atau yang hijaunya itu mau pakai isian matcha gitu juga boleh banget. Berarti opsional aja ya Kak? Iya, balik lagi ke selera masing-masing. Tapi untuk telur asin ini tuh rasanya manis, enak, terus dia sama sekali nggak ada bau amisnya Sassy Lovers. Karena kan untuk menghilangkan aroma amisnya kalian bisa menggunakan ini nih, pasta vanilla. Pasta vanilla. Oke, lanjut lagi, ada Kaula Cianjur hadir. Cianjur, halo. Halo Cianjur, selamat bergabung. Copot. Ini aku mau nunjukin ke Sassy Lovers ya, sebentar ininya copot nih. Di YouTube juga nggak mau kalah nih Kak Resi. Rame ya Kak ya. Ada juga yang absen nih, ada dari Bunda Jumiati
Iya benar, Jumiati Saputra hadir Kak. Halo, Halo Bunda. Bunda Jumiati, selamat bergabung. Ini nih Kak, ini kita adonin sampai dia kalis aja untuk setelah airnya masuk, baru selanjutnya di sini aku mau masukin margarin, mentega putihnya ya, mentega putih dan juga garamnya. Ini kita masukin terakhir untuk lemaknya. Oh berarti emang ini si mentega putihnya nggak langsung dimasukin dari awal ya? Iya. Kenapa tuh Kak Resi? Untuk lemak-lemaknya, untuk lemak dia memang dimasukkannya terakhir ya Salsa Lovers, supaya dia tuh nggak menyerap minyak dan dia itu buat mengalisin si adonannya gitu. Jadi adonannya tuh sampai nanti dia kalis dan juga elastis. Oh gitu. Oke, ini tinggal kita tunggu sampai dia benar-benar elastis adonannya. Oke, Kang Reno infoin yang baru bergabung nonton live Sajian Sedap, jangan lupa ya follow semua media sosialnya Sajian Sedap, ada Facebook, ada TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter juga ada ya Kak Resi ya? Iya betul, kita pokoknya ada di semua sosial media. Betul, pokoknya jangan lupa di follow ya Bunda, dan terus jangan lupa juga Bunda, videonya di share ke temen-temennya tuh Bun, ke Pak RT, Pak RW, ke Mbah Dukun, Mbah Dukun lagi. Ke Pak Lurah, semua ya semua pokoknya Bun. Oke, ini aku jauhin karena takut suara aku agak keganggu ya. Iya, suaranya sambil nunggu adonannya elastis. Jadi kalau bikin adonan bakpao itu nggak cuman kalis aja, tapi dia harus benar-benar elastis. Nanti aku juga kasih tahu gimana sih ciri-cirinya kalau adonan itu dia udah elastis ya Salsa Lovers. Sambil nunggu itu aku mau bikin bahan isiannya. Karena bikin bahan isiannya tuh gampang banget karena semuanya tinggal dicampur-campur aja. Ini kuning telur asin yang masih mentahnya ya, kita pakai 3 buah. Terus ini dimasukin margarin terlebih dahulu, margarin. Pasta vanila juga ya Salsa Lovers, kita pakai 1,5 sendok teh. Jadi untuk mensiasatinya nih, kalau kalian yang agak sensitif sama aroma-aroma telur, bisa tambahkan pasta vanila supaya dia tuh selain harum, nanti aroma amisnya tuh dia juga pasti hilang. Berarti menetralisir ya Kak ya? Iya betul, ini tinggal diaduk-aduk aja. Oke, ada Bunda Wati, Mustikawati, Depok hadir. Depok, halo Depok. Halo Depok, Bunda. ada Bunda Nina Lina. Assalamualaikum, masak apa Bunda hari ini? Salam dari Malaysia, Pulau Penang. Waalaikumsalam. Halo. Pulau Penang, Malaysia. Ini kita kali ini lagi bikin bakpao ya. Bakpao. Ada Bunda Aminah Hussein, Malaysia hadir. Malaysia, halo. Malaysia. Ada Neng Yasmin, Assalamualaikum, Cilegon hadir. Waalaikumsalam, Cilegon. Halo. Ada Ibundo Viral, Lamongan hadir Kak. Lamongan juga halo. Halo Bunda. Lamongan. Ada. Nah ini aku mau kasih unjuk dia untuk bahan isiannya ya. Margarin dan juga kuning telurnya semuanya udah kecampur rata. Sekarang tinggal tambahin susu bubuk. Garam, ini maizena dan juga gula halusnya semua dicampur aja. Tinggal diaduk rata lagi semua. Nah, seperti ini ya Salsa Lovers. Tuh dia hasilnya warnanya kayak orange gini ya. Sekarang aku mau masukin dia ke dalam freezer dulu supaya dia tuh hasilnya beku gitu ya, dan nanti pastinya jauh lebih gampang ngebentuknya. Ini aku kasih lihat dulu warna dan juga teksturnya seperti ini ya. Wow, kuningnya kuning ini ya. Iya, warnanya tuh warna-warna peach gitu ya, Salsa Lovers. Oke. Oke, kita lanjut absen lagi nih, Kak Resi. Ada Bunda Aurelia Rizky, Padang Bunda hadir. Halo, Bunda. Halo Padang, ada Tangan Dewa, Taiwan hadir. Taiwan. Halo. Taiwan, Tangan Dewa ya, luar biasa namanya. Ada Suci Puping, Donggala hadir. Donggala juga halo Lovers. Aku mau cek dulu.
Ini dia adonannya belum kalis ya. Belum elastis, dia udah kalis tapi belum elastis, masih harus kita giling lagi. Jadi ciri-ciri apa bedanya antara kalis dan juga elastis? Kalau kalis, dia itu pada saat dipegang kayak gini ya Sahabat Lovers, dia adonannya sama sekali nggak menempel di tangan. Tapi kalau misalnya elastis itu dia pada saat kita renggang-renggangkan gini, si adonannya dia tuh udah melar gitu, terus dia nggak gampang sobek. Itu artinya si adonannya tuh dia elastis dan udah cukup proses penggilingannya. Oke, ini sambil nunggu dia ngegiling lagi karena ngegilingnya cukup lama. Karena ini pakai speednya rendah ya, jadi kalau kalian mau di rumah mau ngegiling pakai mixer atau mau pakai stand mixer kayak gini, itu gilingnya boleh pakai di speed yang tinggi aja. Nah ini aku udah ada adonan nih Sahabat Lovers yang udah kita resting atau kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nih dia mengembang banget ya, karena yang sebelumnya dia itu cuman setengah bahkan sepertiganya dari ini nih adonan yang baru digiling. Jadi dia benar-benar hasilnya tuh benar-benar mengembang banget. Ini tinggal kita kempeskan kayak gini nih. Pukul-pukul ya Kak? Ya, dipukul-pukul sampai dia balik normal lagi tuh. Dia seperti ini adonannya. Ini mau aku keluarin ya adonannya. Sekarang tinggal kita potong timbang. Jadi untuk kalian yang lagi buat jualan atau mau bikin bakpao untuk hampers ya saat Imlek nanti, nih bisa banget nih Sahabat Lovers. Terus supaya dia tuh ukurannya sama besar ya, bisa kita potong timbang dulu gitu. Ini aku mau timbang sebesar 30 gram. Kita keluarin dulu dari mangkuk semuanya. Oke, lanjut absen lagi Kak Resi. Lanjut, Kak. Ya, ada Bunda Atik Herianti Temanggung hadir. Halo Temanggung. Ada Bunda Yoga Inggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku hadir Kak. Oke, HK hadir. HK itu daerah mana? Oke Bun. Oke Bun, pokoknya yang baru bergabung jangan lupa ya videonya di share tar ya Bun ya. Biar Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW ataupun saudara kerabat biar pinter masak juga pokoknya. Pokoknya resep di Sajian Sedap itu dijamin anti gagal Bun. Dijamin anti gagal ya Kak ya. Nah ini sebelum aku ngebentuk-bentuk Kak, aku juga udah ada adonan yang di resting dulu selama 30 menit. Jadi ini kan mau dipotong timbang dulu. Setelah kita potong timbang, dia itu harus didiamkan setelah dipotong timbang, dibulet-buletin terus dikasih isian, dan itu harus diistirahatkan lagi nih selama 30 menit. Tuh, ini aku udah didiemin ya. Ini mau aku kukus dulu. Ingat, untuk kukus bakpao juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan kukusannya itu udah harus benar-benar panas. Dan satu lagi, kalian jangan ngukus menggunakan kukusan yang bagian uapnya tuh jatuh ke bawah. Kalau misalnya tutup yang bulat gitu ya Sahabat Lovers, untuk menghindari supaya airnya tuh netes, kalian bisa menggunakan lap di bagian tutupnya supaya dia tuh nggak netes ke adonannya. Karena kalau netes ke adonan bakpaonya, nanti bakpaonya dia bisa agak keriput gitu ya. Terus ini tuh ngukusnya juga nggak lama-lama, cuman 8 menit aja. Oke, itu menggunakan api apa Kak? Apinya api sedang aja. Api sedang saja, pokoknya yang sedang-sedang saja. Ini mau ditutup ya, kita kukus 8 menit. Nah, baru saja nih aku mau potong timbang adonannya. Oke, kita lanjut lagi absen Kak Resi. Oke, boleh Kak. Ada Bunda Aureli Rizky Hong Kong. Hah? Bunda Aureli Rizky di Hong Kong. Oh, bukannya biasa di Padang ya? Iya, Padang ya. Oh, Bunda sekarang di Hong Kong ya Bun ya? Oh. Dia itu menyinggung Bunda Yoga Inggi Hong Kong Kak katanya. Oh, ini iya makanya nih. Oke, lanjut aja. Ada Bunda Aureli Rizky. Bikin apa Kak Resi katanya? Ini kita lagi bikin bakpao telur asin nih Bunda. Bakpao telur asin Bunda. Oke, lanjut di Instagram. Lanjut, Ada kayak Ansen nanya nih. Menu-menuhin. Tepung tangmiennya itu berasal dari tepung terigu yang berprotein. Apakah Kak Resi? Oke, kalau untuk tepung terigu protein, untuk tepung terigunya kita menggunakan tepung terigu protein rendah ya Sahabat Lovers. Kemudian satu lagi digabung sama menggunakan tepung tangmin.
Berarti emang kalau tepung tangmin ya tepung tangmin ya. Iya, jadi jadi dia dia beda. Dan hasil akhirnya itu dia juga beda ya kalau tepung terigu sama tepung tangmin. Biasanya kalau tepung tangmin ini dia untuk menambah si adonan supaya adonannya tuh dia jauh lebih mengkilap lagi adonan bapaunya. Oke, lanjut lagi dari Instagram. Ada Dwi Domble. Kebon Jeruk hadir Kang Kebon Reno. Jeruk. Halo, Kebon Kebon Jeruk. Selamat bergabung. Ini aku masukin satu juga. Tapi ini belum di resting ya buat menuhin kukusannya. Oke. Ini dia kelihatan jelas perbedaannya Shuttle Lovers. Kalau Iya, yang di resting dulu dia itu adonannya tuh dia jauh lebih besar, sedangkan yang belum di resting dia tuh adonannya kecil segini doang kan ya. Nih aku mau rounding dulu, mau dibulut-bulutin. Nah ini proses roundingnya ini juga penting banget supaya nanti pada saat si bapaunya jadi dia tuh kulitnya benar-benar mulus. Nih seperti ini ya, dia harus benar-benar halus. Karena kalau misalnya kulit bapaunya geradagan gitu, nanti hasil akhirnya juga sama. Dia tetap bakal kayak gitu, Shuttle Lovers. Oh, berarti bertekstur. Bertekstur ya, iya benar. Oke, kata Dwi Domble, minta pantun katanya. Waduh. Buatin Mas Reno, pantunnya Mas Reno. Oke, pokoknya oke lah. Pergi ke masjid, mau traweh. Cakep. Pulangnya nganterin Mbak Lulu. Halo, Bang Dwi Domble, sehat selalu. Lumayan, ya. Lumayan, hari ini lumayan. Kayaknya aku masih timbang-timbangin ya Shuttle Lovers. Ini tuh hasilnya untuk satu resep jadinya tuh 15 kalau misalnya kalian ukurannya tuh kurang lebih 30 graman. Banyak 15 ya? buah, iya lumayan banyak hasilnya. Oke, ada Iriane Janawir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kata Bunda Iriane Janawir, ada resepnya Kak? Oh ada dong, pastinya ada banget Bunda. Ini tadi untuk bahan isiannya, ini lagi aku keluarin yang dalam freezer nih, harusnya dia dimasukin dulu ke dalam kulkas. Ini beda kan di Shuttle Lovers, aku udah ada yang lagi aku simpan di dalam freezer. Nah dia jadinya tuh bulat-bulat seperti ini gitu. Jadi kenapa dia harus dimasukin ke dalam freezer? Untuk memudahkan proses pembungkusan gitu. Jadi pada saat dimasukin itu dia nanti hasilnya tuh lebih gampang dan pasti dia nggak gampang bleber gitu, nggak gampang keluar ya. Ini di rounding dulu ya, kita bulet-buletin semuanya. Oke, ada Bunda Suhartini, Tulung Agung hadir Kak. Tulung Agung, halo Bunda Suhartini. Sambil kita bulet-buletin nih Shuttle Lovers bapaunya. Oke, Kak Yansen nanya lagi ke Resi. Bolehkah mengukusnya dengan Magicom atau rice cooker yang sudah dipasang aksesoris kukusan plastiknya? Oke, boleh-boleh aja ya Kak Yansen ya. Jadi kalau misalnya mau pakai Magicom tadi ya, kata Kak Yansen itu bisa banget. Yang penting pastikan dia itu uapnya jangan menetes ke atas bapaunya, karena dia akan mempengaruhi hasil dari bapaunya. Jadi itu dia proses pengembangannya tuh jadi nggak sempurna lagi. Gitu. Oke, ini kita aku sambil ngerounding ya. Habis ini baru nanti aku mau isi. Ini dia belum elastis juga karena memang aku pakai speed yang kecil banget supaya suaranya takut kalah gitu Shuttle Lovers. Kalau terlalu besar. Berarti yang dibulatin itu ukurannya 30 gram ya Kak Resi ya? 30 gram segini. Terus tadi kalian lihat kan pas aku masukin ke kukusan itu tuh dia jadinya gede banget. Gede banget, betul Kak Resi. Iya, karena itu setelah kita isi nanti nih habis dibulet-buletin kayak gini, ini langsung kita kasih isi, terus kita diemin lagi selama 30 menit. Jadi ada 2 kali proses nge-restingnya ya Shuttle Lovers. Yang pertama setelah adonannya elastis, itu kita diemin selama 30 menitan ya. Setelah 30 menit dia mengembang tadi 2 kali lipat.
dikempeskan adonannya, dibulet-buletin, diisi, habis diisi dibulet-buletin lagi, didiemin lagi selama 30 menit baru dikukus. Nah untuk proses mengukusnya mah nggak usah lama-lama banget, 8 menit aja dia udah matang sampai ke dalam-dalam. Menggunakan api sedang, terus mengukusnya itu 8 menit. 8 menit aja. Pastikan kukusannya dia harus benar-benar panas. Dan yang tadi aku bilang sebisa mungkin dia itu untuk kukusannya dia mengeluarkan uap di luar ya Sasolvers. Tapi kalau misalnya kalau ini kan dia langsung menetes ke bagian sisinya. Tapi kalau misalnya kalian adanya yang bulat aja, yang uapnya itu langsung menetes ke bawah, bisa dialas menggunakan kain gitu, supaya dia nggak netes ke bawah. Kukusannya juga harus kukusan ini ya, harus yang kotak gitu Kak Resi ya. Kukusannya yang bentuk limas gini, dia nggak akan netes ke bawah. Dan satu lagi nih, aku juga siapin kertas bapau ini. Ini kertas bapaunya diameter 8 cm, 8 sampai 10 cm seperti ini. Ini kalian bisa beli di pasar-pasar atau di toko kue gitu, biasanya ada ya Sasolvers. Minta aja cetakan alas bapau. Alas bapau. Oke, ini terlalu tebal. Dah, ini kalau udah kayak gini langsung aja kita isi. Ini nggak usah digiling, sebetulnya dipipikan menggunakan jari aja bisa. Kayak gini ya, menggunakan telapak tangan. Terus tinggal nih aku mau ngebandingin nih, kalau misalnya isiannya dibekuin dulu sama isiannya yang masih basah, lebih gampang yang mana. Nah ini yang udah dibekuin, kalau udah dibekuin tuh tinggal kita keluarin aja, disendokin pakai sendok boleh, pakai scoop ice cream boleh. Selanjutnya tinggal ditabur aja di tepung maizena yang tadi 50 gram Sasolvers. Kalau udah tinggal kayak gini ya, nih. Tuh, ini yang udah dibekuin ya, terus tinggal ditutup aja. Seperti ini. Tuh, ini pastikan dia semuanya harus benar-benar tertutup rapat, karena nanti tuh isiannya tuh dia bakal meleleh. Nah, kayak gini. Tuh. Tinggal dirapiin sedikit lagi atasnya. Udah. Satu lagi aku mau ngisi yang bahan isiannya tuh masih basah ya. Yang belum dibekuin. Sebetulnya bisa-bisa aja, cuman memang dia susah. Terus satu lagi, ini kan dikukusnya sama 8 menit. Nah, proses pengukusan ini nanti yang bikin si isiannya tuh meleleh. Kalau misalnya dia beku, dia tuh nggak gampang meleleh Sasolvers. Jadi di 1-2 menit awal dia masih dalam bentuk yang normal, tapi kalau misalnya udah dia panasnya sampai ke dalam, baru si isiannya tuh dia bakal meleleh. Nah, ini yang belum dibentuk ya, yang belum dibekuin nih Sasolvers. Jadi dia agak basah gini tuh. Ini tuh jauh lebih susah karena dia isinya tuh rawan buat keluar-keluar. Dia agak lembek gitu ya Kak? Karena dia memang masih lembek banget gitu. Jadi memang harus dibekuin dulu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mau bikinnya besok gitu ya, di weekend hari Jumat malamnya boleh dibikin gitu. Jadi nanti pas Sabtu pagi udah tinggal ngadonin aja adonannya. Gitu. Ini 8 menit udah ya. Udah 8 menit. Sedikit lagi. Ini kita kasih isian, tinggal ditutup. Nah, ini jauh lebih gampang nih Sasolvers. Memang kayaknya enakan yang udah dimasukin ke enakan yang udah dibekuin, karena nanti pada saat ngebungkusnya tuh dia jauh lebih gampang. Iya, banget kayaknya. Oke, karena infoin yang baru bergabung, mungkin nggak usah khawatir ketinggalan videonya. Jadi videonya bisa ditonton lagi di Facebooknya Sajian Sedap, dan resep lengkapnya juga ntar kita akan spill di situ sama HPP-nya ya Kak Resi ya. Iya betul. Nah ini aku matiin dulu. Satu lagi nih Sasolvers tipsnya, kalau misalnya kalian lagi ngukus si bapau, ini udah matang ya, sudah 8 menit, udah aku matiin, dan ini jangan langsung dikeluarkan. Jadi biarin kita diemin dulu di dalam kukusannya, baru nanti selanjutnya dikeluarkan. Tujuannya supaya dia itu nggak kaget. Dari panas langsung kita keluarin, kan dia langsung suhu dingin ya, apalagi kena AC, nanti dia tuh bisa keriput gitu hasilnya dari kulit bapaunya. Jadi supaya nggak keriput, kita diemin dulu di dalam beberapa saat, baru nanti kita angkat.
Nanti isi lagi ya. Sebenarnya yang nonton banyak, cuman masih pada nyimak nih Kak Masih Resi. pada nyimak ya. Nanti kayaknya pengen lihat hasil akhirnya gak sih? Iya, kayaknya sih emang nunggu Karena hasil memang akhir kayaknya. bakpao telur asin ini harganya satu lumayan pricey banget ya Sasolopers di resto-resto kayak gitu. Jadi kalian bisa coba bikin sendiri di rumah karena ini rasanya enak banget. Bener banget enak. Oke, ada yang nanya nih Kak Resi dari Instagram. Iriana Janawir. Warna gelap itu pakai apa? Nah, ini warna hitamnya itu dapat dari charcoal ya Sasolopers. Jadi bubuk charcoal itu tinggal dilarutkan aja. Aku dari 3 sendok makan charcoal dilarutkan dengan 150 ml air dingin. Oh. Oke, satu lagi. Nah, ini kalau udah tinggal kita istirahatkan ya di resting selama 30 menit. Baru nanti dikukus. Oke, ini mau aku istirahatin dulu nih yang udah di rounding, udah diisi juga selama 30 menit. Kita diemin dulu nih, pastikan dia ditutup ya Sasolopers adonannya supaya dia itu nggak kering. Aku mau singkirin dulu ya. Oke. Oke, sambil Kak Resi siap-siapin, Kang Rano punya tebak-tebakan nih Kak Resi. Boleh Kak. Buat Sasolopers kan? Buat Sasolopers pasti. Pokoknya buat di studio sama di Sasolopers. Lagu pop apa yang bikin mengenyangkan? Lagu pop. Lagu pop apa yang bikin mengenyangkan? Mengenyangkan. Awatin dulu. Aduh, sunyi banget. Ayo, Sasolopers boleh juga nih dimatiin, untuk sepi menjawab tebak-tebakan dari Kang Reno nih. Kang Reno ulangin lagi ya. Lagu pop apa yang bikin mengenyangkan? Tuh, buat Sasolopers boleh nih. Sambil menunggu hasil jadinya nih, sambil ini kita tebak-tebakan dulu nih. Ayo, boleh. Kan lagu ya. Ayam pop enak banget sih. Kalah. Ayo apa Sasolopers? Masih kurang. Pokoknya boleh dijawab ya Sasolopers. Ntar Kang Reno kasih hadiah. Kalau bisa jawab, bener. Hadiahnya pantun lagi. Hadiahnya pantun lagi aja. Pokoknya hadiahnya doa dan doa. Pokoknya doa yang terbaik buat Sasolopers di rumah. Gitu. Aku mau tunjukin sambil nunggu jawaban dari Mas Reno ya. Ini aku mau tunjukin ini yang udah dikukus. Yang udah dikukus jadinya sebesar ini. Ini yang tadi baru kita rounding nih. Dia membesarkan ya Sasolopers. Tuh, hasilnya seperti ini. Jadi bisa hampir 3 kali lipat ukurannya ya Kak ya. Dari 30 gram udah segede gitu. Jadinya sebesar ini. Tuh, ini lumayan loh, kayaknya satu kepalan gini. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sendiri, mau ukurannya lebih kecil boleh, mau bentuknya yang dibeda-bedain juga boleh banget. Oke, ada yang absen nih Kak Resi dari TikTok. Ada Fitri Juartiningsi 29. Assalamualaikum Mbak, lagi bikin apa nih? Fitri Cirebon hadir. Halo, ini halo Cirebon. Bikin bakpao. Aduh, kepenuhan. Lagi bikin bakpao hitam telur asin. Ini yang suka banget sama bakpao telur asin wajib banget cobain ya Sasolopers di rumah. Karena bikinnya tuh gampang banget. Oke Kak Resi, ternyata udah ada yang jawab nih Kak Resi. Dari Instagram. Apa Kak? Dari Kak Ahadinadam. Jawabannya pop mie katanya. Betul. Luar biasa. Kayak apa sih? Tadi pertanyaannya apa? Coba ulang. Betul. Pertanyaannya apa tadi? Hah? Pertanyaannya? Lagu pop apa yang bikin mengenyangkan? Kan lagu pop ya? Kita lupain. Oke. Tapi aku pengen ralat. Selamat buat apa gitu ya? Kak siapa tadi? Kak siapa tadi? Kak Osyad, boleh di spill lagi lihat. Ada Kak. Hah? Oh kok ada 2 nih? Sama jawabnya nih. Oke, ada dari Kak Ahadinadam sama Evair Mayunitaridawan. Jawabannya sama. Oke, selamat buat 2 pemenang. Selamat
kalian nggak Selamat. dapat Pokoknya apa-apa. pemenangnya ini ntar kalian doain semoga sehat selalu, panjang umur, Amin. banyak rezekinya. Amin. Amin. Iya. Oke. Yuk kita beli aplaus dulu lah buat pemenang. Meskipun pertanyaannya agak sedikit nggak jelas, tolong dimaklumin ya, Sales Lovers. Ini aku mau ngebelah dulu Kak, hasil bakpao yang tadi udah kita kukus. Udah Oke. di zoom Kak, udah di zoom ke sini. Mm-mm. Biar dibelah, biar Sales Lovers lihat isiannya tuh seperti apa sih. Gitu. Udah? Eh. Nggak, kayaknya dia bakal mau tumpah gitu. Wow. Tuh. Kok meleleh gitu ya? Mer Jadi meleleh. banget gak sih? Ini nggak kalah Melted sama banget. apa namanya bakpao yang dijual satunya 20-30 ribuan. Kalian bisa bikin sendiri di rumah tuh. Meleleh banget. Terus bakpaonya lembut banget Wow. banget dan rasanya super enak. Tuh. Bikin ngiler ini mah. Meleleh banget Kak, jadi kalian wajib banget cobain resep lengkapnya di rumah ya Sopers. Nanti ketinggalan, tenang, resep lengkapnya bakal aku cantumin di caption untuk di Facebook Sajian Sedap dan juga Instagram Sajian Sedap. Dan nanti juga bakal kita share juga di YouTube channelnya Sajian Sedap, jadi ditunggu aja. Betul. Meleleh-meleleh, Wah. mantap banget.